silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini duduk dekat, agak maju lagi duduk kursinya. Ya, kamu tahu nggak kenapa Bu Yani minta kamu datang ke Bu Yani hari ini? Oh, nggak tahu Bu, kira-kira ada apa ya Bu? Ya, Bu Yani dapat laporan dari temen kamu nih. Informasinya ada yang buang sampah sembarangan di kelas kamu. Makanya saya panggil kamu. Mungkin kamu tahu dan ngerasain ada sampah-sampah di ruangan kelas kamu. Kamu tahu nggak sih kira-kira siapa yang suka buang sampah sembarangan di kelas ya? Oh, sepertinya itu saya deh Bu. Maaf ya Bu. Oh, jadi kamu yang buang sampah sembarangan. Kenapa bisa seperti itu, Sekar? Sebenarnya saya tuh suka tahu ada kotak sampah di depan kelas. Nah, cuman akhir-akhir ini tuh saya nggak tahu kenapa itu kotak sampah kok udah nggak ada. Jadi ya udahlah, saya buang aja sampahnya sembarangan di situ. Habis saya frustasi sih, nggak nemu-nemu. Ya Allah, memang sih kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan ya. Buang sampah, pinginnya di tempatnya, tapi ternyata tempat sampahnya tidak ada ya Sekar ya. Iya. Akhirnya tidak mencari dan tidak berusaha mencari, akhirnya sampahnya dibuang begitu aja ya Sekar. Iya. Kalau kayak gini berarti kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita? Ingat, Apa tuh keyakinan kelas yang kamu langgar? saya tidak menjaga kebersihan kelas. Oke, kalau kayak gitu, kamu sudah tahu tentang pelanggaran yang kamu lakukan. Jadi, kira-kira solusinya apa sih kalau misalkan kayak gitu? Saya akan minta bantuan kepada yang low vision untuk mencarikan kotak sampah agar nantinya saya bisa membuat sampah pada tempatnya di lain hari. Nah, bagus tuh. Jadi, kalau misalkan kamu sudah punya solusi seperti itu, kira-kira kamu akan mengulangi lagi nggak perbuatan seperti itu? Kalau misalkan ternyata kamu ingin membuang sampah, tapi ternyata kotak sampahnya nggak ada, akan diulangi begitu membuang sampah sembarangan atau bagaimana ya seperti kamu bilang tadi? Enggak Bu, insya Allah saya akan buang sampah pada tempatnya. Nah, bagus kalau seperti itu. Berarti kamu sudah punya keyakinan atau sudah mematuhi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita untuk mematuhi dan menjaga kebersihan kelas kita. Oke? Oke. Baik, kalau kayak gitu kamu sudah ada solusi, silakan nanti kembali ke kelas kamu dan kamu jalankan apa yang menjadi janji kamu tadi. Iya. Ya, baik. Kamu boleh kembali ke kelas ya Sekar ya. Iya. Nah, ini ada sampahnya, aku taruh di sini lagi. Udah. Kayak gitu. Sampahnya tetap ada di sini. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Galisa Fitri dari kelas 11. Hari ini saya telah melanggar keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah yang telah dibuat bahwa saya telah membuang sampah sembarangan. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Yani dan saya berjanji akan belajar dari kesalahan saya, yaitu saya akan lebih menjaga kebersihan dan juga saya tak akan melanggar keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah yang telah dibuat. Terima kasih Bu Yani. Waalaikumsalam. Oke, kamu tahu kenapa Bu Yani dipanggil kamu ke sini? Nggak tahu Bu, ada apa ya kira-kira? Ya, saya mendapat laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya. Iya betul Bu. Udah berapa kali kamu datang terlambat? Kurang lebih seminggu. Wow, salah, seminggu ya? Sering terlambat itu, kalau menurut kamu itu kesalahan atau bukan ya? Kesalahan. Iya sih, kalau berbuat kesalahan pada dasarnya manusiawi ya. Setiap orang mungkin pernah melakukan kesalahan, termasuk saya juga mungkin pernah juga melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting dari kesalahan yang kamu buat dengan datang terlambat itu, apa ada usaha atau kamu mau belajar dari kesalahan itu untuk berusaha untuk memperbaikinya?
Kamu setuju nggak kalau misalkan memperbaiki? Setuju. Kalau gitu, yuk kita cari solusi ya. Eh, kita cari solusi bersama berkaitan dengan kesalahan yang kamu buat. Dengan kamu datang terlambat, kan pasti ada alasannya kenapa sih kamu sampai datang terlambat? Ya, karena saya itu ya begadang main HP sampai tengah malam. Ya Allah, emang nggak tahu kalau misalkan besok harus sekolah? Iya, nggak bisa tidur Bu. Oh gitu, jadi akhirnya main HP sampai larut malam gitu. Iya. Nah kalau kayak gini berarti kamu menyalahkan salah satu keyakinan keras kita kan? Iya. Apa itu keyakinan keras kita yang sudah kamu langgar? Datang sekolah tepat waktu. Dan kedisiplinan juga kan? Iya. Kamu tidak disiplin berarti minggu kemarin. Ya, nah kalau kedisiplinan itu sebenarnya penting nggak sih buat kamu? Penting. Kalau kamu anggap penting berarti kamu harus bisa lebih disiplin lagi, karena disiplin itu akan menjadikan kamu lebih tepat waktu, menghargai waktu. Benar nggak sih? Benar. Kalau kayak gitu, kan disiplin menurut kamu tadi kan penting ya dan manfaat. Dengan disiplin itu kita bisa menghargai waktu dan orang lain ya. Jadi kalau kita misalkan mendapatkan tugas, kalau kita bisa mengerjakan tepat waktu, kan nggak akan numpuk tuh tugas-tugas kita. Setuju kan? Setuju. Dengan kejadian seperti itu, apalagi kamu kan saya panggil nih sekarang nih, apa kamu menyesal dengan kehadiran kamu? Dan ini kan akan membuat kamu nanti akan ketinggalan pelajaran kalau kamu udah 1 minggu sering melakukan pelanggaran kedisiplinan. Menyesal. Oke, kalau kamu menyesal, kamu sadar nggak kalau kamu salah? Ya. Nah, kira-kira ada solusi supaya kamu tidak lagi datang terlambat? Ada Apa kira-kira solusi yang bisa kamu sampaikan? tidur jangan terlalu larut malam, terus batasin waktu main HP-nya, terus bangunnya pagi. Oke, baik. Berarti itu menjadi solusi kamu ya. Tidak main HP sampai larut malam, tidurnya lebih cepat, sehingga kamu tidak terlambat lagi masuk ke sekolah. Ya, baik, kalau kayak gitu kita sudah menemukan solusi nih. Ya, nanti Bu Yeni akan mencoba memantau kehadiran kamu setiap pagi. Dan Bu Yeni juga akan mencoba berkolaborasi dengan orang tua kamu untuk memantau juga nih, supaya orang tua kamu juga bisa mengawasi aktivitas malam kamu, supaya tidak berlarut main HP sampai begadang ya. Supaya kamu datangnya bisa lebih pagi, datang tepat waktu, dan mengikuti pembelajaran di pagi harinya dengan lebih fresh. Oke? Oke, jika kita sudah mendapatkan solusinya, boleh kamu nanti kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manisha Tahara dari kelas 11. Saya tadi sudah berdiskusi dengan Bu Eni tentang pelanggaran keyakinan kelas dan sekolah, yaitu datang terlambat terkait dengan kedisiplinan. Saya dari sini tahu bahwa solusinya adalah menghargai orang lain, menghargai waktu, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.